Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dicintai Allah, bersyukur kita saat ini sudah selesai bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal. Sekarang lagi rame-ramenya orang berbicara tentang new normal. Nah, ini momen nih. Kita juga harus mampu untuk mengkampanyekan new normal itu, sahabat. Semua punya definisi new normal. WHO punya definisi new normal, ya. Bahkan pemerintah pun sedang menyiapkan bagaimana protokoler new normal tersebut. Hidup baru, ya, dengan kenormalan baru. Nah, saya ingin menyampaikan, sahabat yang dicintai Allah, kenormalan baru bagi kita yang sudah lepas bulan Ramadan ini adalah momen di mana kita mampu untuk menjadikan kehidupan setelah Ramadan ini normal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin sebelum Ramadan kehidupan kita normal, tapi menurut kita normal menurut nafsu kita, tapi tidak normal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar, mudah-mudahan dengan momen banyak orang ya menggemborkan dan mengkampanyekan agar ada kehidupan normal yang baru. Nah, bismillah, kita coba sekarang juga begitu. Bagaimana kehidupan normal yang baru itu setelah pasca Ramadan ini, setelah Ramadan ini? Tentu yang pertama kita belajar dari Ramadan. Ayo, yang biasanya kita anggap di luar bulan Ramadan kemarin, sebelum Ramadan itu sehari tidak baca Quran itu normal, maka sekarang kita harus normal baru. Apa dia? Tiap hari harus baca Quran. Itu yang normal, ya. Kalau kemarin sebelum bulan Ramadan itu kita mungkin biasa tidak sholat malam, itu normal menurut kita, maka setelah bulan Ramadan ini dan kita sudah digodok selama sebulan bulan Ramadan ini, jangan berperilaku seperti itu. Normalnya yang baru adalah setiap malam sholat qiyamul lail. Tuh, kalau kemarin tidak tahajud itu normal. Setelah ini, normalnya adalah sholat tahajud. Kemarin tidak sedekah sehari itu normal. Setelah ini, normalnya adalah bagaimana menghiasi setiap hidup. Setiap hari kita itu adalah dengan sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiap pagi akan didoakan mereka-mereka yang bersedekah. Maka kita buat kenormalan baru dengan tiap hari bersedekah. Dulu, ya, ketika sebelum Ramadan mungkin biasa untuk tidak puasa sunnah, ya, hari Senin lewat biasa nggak puasa, hari Kamis lewat biasa nggak puasa, maka masuk ke normalan baru, Senin Kamis diusahakan untuk mampu menjalannya dengan puasa, agar kita lebih melakukan aktivitas takwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi, ya, misalkan ketika di luar bulan Ramadan tidak datang kajian itu adalah sesuatu yang biasa. Dan ketika masuk bulan Ramadan kemarin, Masya Allah, kita berusaha untuk melakukan kajian walaupun via online. Rindu kita untuk bisa datang ke pengajian itu luar biasa. Masuk bulan Syawal ini, keluar dari Ramadan, normal yang baru adalah bagaimana kita mampu untuk menghirup oksigen baik dalam tempat-tempat pengajian. Ya, sehingga nanti ketika sudah diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas pengajian ataupun saat ini belum dibolehkan melakukan aktivitas pengajian, maka yang ada dalam benak ini adalah bagaimana mendatangi majelis-majelis ilmu itu baik online maupun offline, ya, baik on air maupun off air. Itu yang harus dikejar, sahabat yang dicintai Allah. Kumpulkan lagi semua segala sesuatu yang mungkin di luar bulan Ramadan kemarin itu dirasa ya sesuatu yang normal dengan tidak melaksanakan aktivitas ibadah itu, maka begitu selesai dari bulan Ramadan kita sudah digembleng selama sebulan di bulan Ramadan itu dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Tolong itu sebagai sarana membentuk hidup yang baru bagi kita. Hidup yang baru yang normal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghiasinya dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Jadikan baca Quran setiap hari itu adalah itu yang normal. Jadikan sedekah tiap hari adalah sesuatu yang normal. Jadikan puasa di hari-hari yang disunahkan untuk puasa itu adalah sesuatu yang normal. Mencoba untuk mendatangi majelis ilmu sesuatu yang normal. Begitu masjid dibuka, setiap saat salat 5 waktu bagi yang lelaki datang ke masjid untuk berjamaah itu adalah yang normal.
Ya, insya Allah kalau semua kegiatan aktivitas ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin itu, yang mungkin tidak kita kerjakan di luar bulan Ramadan sebelumnya, yang kita anggap itu adalah sesuatu yang mungkin normal dengan tidak mengajarkan itu, lalu kita rubah dengan normal yang baru ini adalah mengerjakan aktivitas-aktivitas ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, maka insya Allah tatanan normal baru itu adalah tatanan normal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bismillah sahabat yang dicintai Allah. Kita bukan hanya sekedar ribut dengan tatanan normal baru bagaimana kita terhindar dari COVID-19, tapi kita mampu untuk menghidupkan ghirah semangat kita untuk terbebas dari neraka dengan tatanan normal baru, dengan berhijrah dari segala macam bentuk keburukan yang lalu, yang mungkin itu kita anggap normal, dengan sesuatu yang baru, yang insya Allah jauh diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga belajar, selain daripada belajar dari Ramadan, belajar dari kondisi yang sudah kita jalani selama kurang lebih 3 bulan ini, sahabat. Jadikan sesuatu kenormalan baru yang mungkin dulu tidak normal. Apa dia? Mencoba untuk menikmati makanan yang dimasak di rumah, dengan tidak berlebihan, dengan tidak tabzir, ya, dengan tidak israf, ya, tidak mubazir, tidak berlebihan. Ini kadang-kadang ya Allah hanya sekedar untuk makan, ya, makan dalam Islam itu hanya untuk mencukupi gizi, menegakkan sulbi, itu menegakkan tulang belakang. Jangan makan-makan sesuatu yang mubazir gitu. Ini Masya Allah, sekali makan saja sampai sekian juta, padahal kadang-kadang tetangganya ada yang sulit sekali untuk beli beras. Kita rasakan sekarang semuanya serba nyaman, serba enak ketika kita hidup sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, butuhnya kita itu, ya kita makan saja. Ya, yang biasa kita beli ternyata nilainya itu luar biasa fantastis, kita bikin sendiri di rumah ternyata tidak kalah enaknya. Itu normal yang baru. Ayo, kehidupan dunia ini dalam tatanan normal yang baru itu adalah sesuai dengan kebutuhan saja, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, itu yang diajarkan selama 3 bulan ini. Kita tidak berpikir untuk ini, tidak berpikir untuk itu, tidak berpikir, betul-betul mampu menjadikan dunia itu secukupnya. Itu yang diajarkan selama 3 bulan ini. Maka jadikanlah itu adalah sesuatu normal yang baru, menjadikan dunia itu secukupnya. Karena memang itulah dia nilai dunia bagi seorang muslim. Lalu kita belajar juga dari 3 bulan ini, Masya Allah, begitu dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita angkat tangan kita untuk memohon kepada Allah. Walaupun memohonnya mungkin seputar pandemi. Doa kita minta dijauhkan dari wabah. Doa kita minta disehatkan. Doa kita. Tapi semuanya itu seolah membuat kita itu lebih iltija kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita melihat tidak ada lagi kemampuan dunia yang mampu untuk menangkal virus ini karena mungkin vaksinnya belum ada, obatnya belum ada, lari kemana semua? Ternyata semua manusia lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Mari jadikan itu sebuah kenormalan baru, yang mungkin selama ini kita merasa diri kita ini mampu segala-galanya, yang mungkin kita merasa diri kita ini ikhtiar kita itu bisa mengeluarkan kita dari segala macam bentuk masalah. Ternyata ada satu masalah yang kecil saja, kita tidak mampu untuk keluar darinya, dan kita harus bersandar pada Sang Pencipta. Dan itu yang harus dijadikan sebagai kenormalan baru bagi kita. Betul-betul kita jadikan itu adalah sebuah budaya. Ketika melakukan aktivitas apapun, tidak menyandarkan pada ikhtiar semata, tapi kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenormalan yang baru. 3 bulan ini kita dilatih bahwa seolah kematian itu begitu dekat. Nilai kematian yang bertambah, dilaporkan hari per hari, tidak melihat kaya, miskin, tidak melihat tua, muda, tidak melihat orang sakit ataupun tidak. Begitu mudahnya dia mengincar kepada siapapun, dan kita ternyata diajarkan begitulah dia nilai kematian. Semua orang, Masya Allah, takut dengan kematian. Yang tadinya sebelumnya itu merasa dengan kesehatannya seolah kematian itu jauh darinya, dengan kekayaannya seolah kematian itu jauh darinya, dengan pangkatnya yang tinggi seolah kematian itu jauh darinya. Tapi kita diajarkan dengan adanya pandemi ini betul-betul kematian dekat dengan makhluk. Dan kita merasa karena kematian itu dekat, berupaya untuk membekali diri terus bagaimana berpikir kalau kematian itu esok menyambangi, kalau kematian itu esok menyambangi. Dan itu yang harus dijadikan kenormalan baru dalam kehidupan kita selepas dari pandemi ini. Bagaimana kita merasa bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dan paling dekat dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatunya itu seolah kematian menjadi penasehat. Ingin melakukan aktivitas, diingatkan dengan kematian.
Kira-kira kalau kau nanti malam adalah malam pertamamu di alam kubur, apa yang akan kau dapatkan dari aktivitasmu ini? Kebahagiaankah ataukah kesengsaraan? Ya. Ini kalau dijadikan, Masya Allah ya, kita mencoba untuk merefleksikan diri lagi. Kenormalan-kenormalan baru yang harus kita jalani selepas pandemi ini, karena memang Masya Allah luar biasa, Allah berikan pelajaran dua ya, Ramadan dan pandemi. Jadi kalau keluar dari sini kita mampu menciptakan kenormalan baru, yang dalam makna yang sebenarnya adalah kenormalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hidup kita pun akan jadi lebih normal. Normal di dunia dan normal di akhirat. Tentu semua yang saya sampaikan ini tidak mencukupi dari segala hasil daripada kenormalan-kenormalan yang harus kita ciptakan selepas dari bulan Ramadan atau selepas dari pandemi ini. Tapi minimal ini menjadi satu stimulus bagi kita untuk berpikir kira-kira kenormalan baru apa yang harus kita laksanakan selepas Ramadan dan selepas pandemi ini, sehingga hidup kita mampu untuk terus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.